Innahu laisa laka alaihim sultan. Kamu itu tidak punya daya kepada setan. Sehingga ada orang yang mengatakan, waduh, aku gak iso soalnya aku kegoda setan. Lupakan itu. Setan tidak tertarik sama kamu. Ketika kamu mengatakan kegoda setan, setan itu masih di Argentina sana atau di Jerman sana, masih jauh. Kamu memang yang tidak mau. Hati-hati dengan bujuk rayu itu, hati-hati. Biasanya kita mengatakan begitu, saya ini terganggu setan, Pak. Enggak. Kamu terganggu dengan nafsumu sendiri. Karena setan itu tidak punya wilayah untuk menjamah manusia. Demek ngene gak iso kalau setan. Yang bisa dari mana? Dia masuk lewat jalur nafsu. Maka itu di bulan puasa ini kita bisa membuktikan bujukan setan tidak berarti apapun buat kita. Bapak tergiur dengan bujukan setan untuk minum? Tergiur untuk makan? Kalau kita mau, tidak berdaya. Maka itu nanti di hari akhir, kemudian setan itu nanti akan berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syaitanu lamma qudiyal amr, nanti di hari akhir, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum, Tuhan ini memberi kamu janji, aku juga ngasih janji sama kamu, fa akhlaftukum, tapi janjiku itu aku ingkari. Hati-hati dengan janji setan. Nanti ketika Bapak menuntut saya diganggu setan, setan tidak mau. Dia akan mengatakan, bahkan setan itu mengatakan, ini akhafallah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, aku tidak pernah ngasih fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultan, dan aku sebetulnya tidak punya illa an da'autukum fastajabtum li, aku panggil kamu, kamu mau. Kemudian setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan pernah nyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Maka itu saya melihat kalau di dalam teori pendidikan, setan itu fungsinya itu cuman seperti teori pendidikan itu, engar sosong tulodo ing madya mangun karsa tuturi andayani. Dia sebatas itu. Tapi dia jemek ini tidak bisa. Dia sebatas itu. Maka itu kadang-kadang pertanyaannya begini. Kalau setan ini ya, ini hipotesis saja, tidak benar. Kalau setan ini ditarik mundur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan ada hadis Rasulullah, wasuffidatis syayatin, di bulan puasa ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tapi kok banyak maksiat? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Iya, karena banyak maksiat. Karena apa? Karena nafsumu masih ada, setannya sudah tidak ada. Bapak perhatikan di bulan puasa ini, kita lebih mudah jadi orang baik, lebih mudah jadi soleh. Pada hari-hari biasa ya, Bapak kalau kelihatan wanita cantik mesti tergiur untuk melihat. Kalau Bapak manusia normal, yang tidak tergiur itu bukan manusia normal. Kalau dia manusia normal, dia mesti tergiur, tapi karena dia ingat kepada Allah, kemudian dia tergiur, itu normal, tidak ada yang aneh. Ya, di bulan-bulan puasa kita lebih sulit, di bulan di luar puasa. Di dalam puasa kita lebih mudah. Kalau setan ini ditarik mundur oleh Allah, sehingga sudahlah ditarik mundur, kan bisa ila ajalin musamma, kata Allah, kalau Tuhan mau ditarik mundur. Kira-kira di dunia ini ada maksiat, ada kemungkaran atau tidak? Saya yakin masih tetap walaupun tidak ada setan. Maka itu bukan setan. Yang paling berbahaya adalah nafsu. Yang paling berbahaya itu. Bahkan nafsu ini bisa bergerak sendiri walaupun tidak ada setan. Sebagai topik yang terakhir, di mana kira-kira yang setan itu yang banyak? Ada yang mengatakan setan itu banyak di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang jelek. Wallahu alam, saya tidak tahu, tapi dugaan saya justru setan itu yang banyak di tempat-tempat yang baik. Di tempat seperti ini dia mungkin bisa berkeliaran, mengganggu. Oh, coba rungokno khutbah. Yang gitu-gitu itu. Oh, ini kok terlalu panjang khutbahnya ini. Dari tadi ditunggu selesainya tapi kok nggak selesai-selesai. Yang seperti itu. Di tempat yang baik. Karena apa? Karena di tempat yang jelek sudah tidak lagi dibutuhkan setan. Sudah bergerak sendiri, tidak perlu setan. Maka itu kalau setan memberi laporan, saya berhasil mengganggu manusia, ditanya di mana kamu berhasil mengganggu, di lokalisasi sana saya berhasil mengganggu. Yang pemimpin setan akan mengatakan, untuk apa? Untuk apa kamu ganggu manusia seperti itu? Sama dengan orang-orang tertentu di Indonesia ini, saya kira sudah tidak dibutuhkan setan. Dalam jiwanya sudah dipenuhi dengan setan. Syayatinal insi wal jin di dalam bahasa Al-Quran. Yuhu ba'du bila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Syayatinal insi, ada setan-setan yang berwujud manusia, tidak lagi berbutuh bantuan setan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari gangguan setan dan dari gangguan nafsu. Itu yang lebih berbahaya, karena nafsu ini bisa bergerak sendiri. Self igniting fuel, bahan bakar yang tidak perlu dipatik tapi menyala dengan sendirinya. Karena apa? Karena nafsu manusia itu memang hadir di dalam jiwanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.